Saya akan menyampaikan materi tentang meter ya, diisi meter dan osiloskop. Nah, kita sering mendengar kata meter ya, misalkan voltmeter, lalu eh, ukur multimeter, ya, termometer dan sebagainya. Jadi meter ini mewakili suatu kata bahwa alat ukur ya atau device yang bisa mendetek, mendisplay nilai dari sesuatu yang diukur ya. Itu meter. Kemudian di membaca sesuatu secara visual, kita nilainya berapa ya, dalam bentuk skala atau dengan graf ya, atau dengan angka. Kemudian ya ada beberapa gitu. Ada beberapa basic ya, basic meter, ada ohmmeter, currentmeter, dan beberapa hal ya. Soalnya gue pernah nanya ke NBG itu. Oke, kita lanjutkan. Jadi ini memberikan kita nilai dari praskala yang dibacakannya ya. Juga untuk mengukur rangkaian listrik itu juga menggunakan meter ya, ampermeter ataupun ohmmeter ya. Nah, saat ini hampir semua meter itu menggunakan sistem digital. Jadi yang display angka digitalnya ya. Dulu yang display adalah jarum ya. Nah, tapi kita akan belajar juga yang jarum, karena yang jarum itu yang paling mudah. Jadi kita di dalam pengukuran kadang-kadang kita tidak memiliki alat ukurnya, jadi kita harus mendesain sendiri. Dalam mendesain sendiri, kadang-kadang kita memerlukan alat yang disebut dengan jarum ya, untuk memberikan display-nya. Jadi display itu suatu mekanisme yang menunjukkan suatu gerakan ya, sistem mekanik yang bergerak ya, yang dari suatu titik nol ke nilai tertentu. Kalau yang sekarang yang digital dia hanya memberikan nilai digital saja ya, angkanya. Kita masih sering lihat ya, seperti timbangan di dapur itu masih menggunakan jarum ya, karena yang paling murah. Jadi kalau digital itu biayanya cukup mahal, tapi kalau jarum itu masih murah ya. Nah, yang secara sejarah yang pertama kali mengembangkan alat ukur ya untuk display pakai jarum namanya Galvano ya. Galvano mengembangkan disebut dengan galvanometer, di mana terdiri dari kumparan. Kumparan itu kalau kena suatu arus atau tegangan, dia akan bergerak, ya akan mengalami defleksi, ya, karena ada medan magnetnya. Nah, dari defleksi tersebut lalu dibuat suatu skala, sehingga kita tahu berapa besar nilai arus, tegangan, ataupun tahanan dari yang lewat di kawat tersebut, ya. Nah, ini adalah pertama kali galvanometer ya. Galvanometer itu bisa mengukur tegangan, arus, dan tahanan. Ya.
dia menggunakan yang disebut dengan magnet permanen ya, magnet moving coil yang bisa memiliki gaya magnetnya seperti ini. Jadi kalau ada arus yang masuk, maka arus itu akan memiliki aksi reaksi dengan magnet yang ada di luar, yang NS itu adalah magnetnya. Nah, aksi reaksi ini akan memberikan suatu simpangan yang bisa memberikan berapa besar arus tersebut, ya. Nah, ini yang pasti paling banyak dipakai di awal-awal ya. Sekarang orang sudah pakai digital ya. Nah, defleksi tersebut kemudian dihubungkan dengan skala. Nah, skala diukur dengan hati-hati berapa yang tepat. Misalkan kalau 100 ampere dia harus menunjukkan 100. Kalau 50 ampere harus menunjukkan 50. Nah, ini dibuat skala dengan hati-hati ya. Nah, konstruksinya adalah dia menggunakan kumparan. Kumparan itu diletakkan di atas suatu benda yang mudah berputar tanpa gesekan, yaitu satu jarum ya. Jarum menggunakan batu permata geol ya. Lalu supaya dia mudah berputar dan mudah kembali, diletakkan suatu per yang sangat halus sekali yang disebut dengan high spring. Kemudian setelah itu dikasih jarum ya, lalu dikasih skala sehingga kita bisa tahu titik 0, titik kalau ada arus 1 ampere dia menunjukkan 1 ya. Nah, yang di bawah adalah hasil daripada keseluruhan ya. Nah, ini adalah hasil keseluruhan bagaimana meter tersebut dibangun. Nah, ini adalah bentuknya ya. Kemudian ada coil, ada magnetik ya. Nah, kemudian ketika gerakan itu misalkan dikasih 1 ampere sudah full ya. Nah, orang berpikir bagaimana kalau cuma 1 ampere sudah full, bagaimana saya mengukur untuk 100 ampere. Kemudian ini kan hanya mengukur tegangan saja dan arus. Bagaimana kalau saya ingin mengukur tahanan? Nah, dikembangkanlah dengan berbagai macam rangkaian tambahan. Seperti kita lihat di sini ya rangkaiannya. Kalau dia langsung terhubung ya ke ini adalah kumparan langsung terhubung, itu namanya voltmeter. Ya, voltmeter itu dia bisa terhubung, tapi kan kita ingin mengukur tegangan yang dari misalkan 10 volt, 100 volt, 1 kilovolt, bagaimana? Ditambahlah besar RS ini. Jadi RS kita bisa tambahkan sehingga jangkauan ukurnya lebih besar. Nah, bagaimana cara mengukur tahanan? Tahanan sama. Tahanan berarti nilai tahanan itu kan adalah besar tegangan dibagi nilai tahanan kan arus ya, tegangan dibagi arus adalah nilai R. Nah, caranya berarti nilai tahanan itu kita kasih tegangan, kasih baterai. Nah, jadi berapa besar tahanan adalah tegangan ya adalah berapa besar arus dibagi R tersebut. Jadi kita bisa mengukur tahanan juga. Untuk arus kita harus ubah ya, arus diubah menjadi suatu tegangan di mana I sama dengan V per R, berarti harus dibagi dengan R sehingga kita letakkan R-nya adalah paralel ya. Jadi kita bisa mengukur. Nah, di dalam kumparan itu dia ada tahanan sebenarnya karena itu kan kawat yang dililit-lilit ya. Itu ada tahanan namanya tahanan RM. Nah, tahanan RM ini sangat kecil sekali, jadi kalau kita mengukur tegangan 10 volt, dia akan terbakar. Untuk itu dibuat tahanan RS ya. Tahanan RS dia bisa series ya, berhubung series itu kalau kita ingin mengukur dia sebagai ukur tegangan. Nah, kalau dihubung paralel seperti yang kanan ini, ya dia adalah untuk mengukur arus ya. Nah, jadi kita bisa menggunakan itu ya defleksi tersebut untuk mengukur besaran-besaran listrik ya. Jadi RS-nya itu dianggap paralel dengan RM. RM itu yang
meter ya. Nah, karena kita ingin membatasi jumlah arus yang lewat supaya tidak terbakar, maka nilai EI-nya, ISAN ya, yang di atas IS ya, harus lebih besar daripada I meter. Ya. Nah, I meter ini yang kita ubah-ubah nilainya berdasarkan nilai tahanan SAN ya. Jadi kalau kita lihat samaan Kirchhoff-nya bahwa tegangan ini kan paralel. Sama, berarti I kali R, I kali RM, sama dengan ISN, ISH kali ISH, sama dengan I, ya kan? Maka kita bisa menggunakan bahwa tegangan FM sama dengan IM kali RM. ISAN sama dengan VM, karena paralel ya. Lalu ISAN sama dengan I minus IM. Maka selanjutnya RSAN sama dengan IM dibagi I minus IM kali RM. Jadi untuk mengukur I yang kita ingin ketahui, itu bisa dengan menggunakan rumus ini ya. Kita tahu nilai RM-nya, kemudian kita tahu nilai arus yang bisa dilewati terhadap kawat meternya, maka kita bisa cari nilai I ya. Nah, misalkan ada soal berapa nilai SAN resistor jika kita ingin mengukur ya satu arus dari 0 sampai 10 miliampere, tetapi batasan arus yang lewati meternya itu tidak boleh lebih dari 1 miliampere dan tahanannya 100 ohm ya. Jadi kita masukkan I sama dengan N kali M, SAN sama dengan IM per RM, N IM minus IM. Kita dapatkan bahwa RSAN sama dengan RM per N minus 1 ya. Ini adalah persamaan yang lain ya. Nah, kemudian tadi pakai galvanometer ada lagi orang coba membuat yang disebut dengan ion SAN ya. Dia lebih banyak range-nya lebih besar ya. Kita bisa klik-klik saja milih-milih. Nah, bagaimana bentuknya dengan metode seperti ini ya. Jadi di sini kita bisa mencari nilai R-SAN itu sama dengan R meter dibagi berapa kelipatan dari arus yang boleh melewati meter tersebut. Misalkan kita ingin arusnya maksimal 1 ampere, kita ingin 10 ampere berarti N-nya 10. Kalau untuk 100 ampere berarti N-nya 100. Jadi kita masukkan ke persamaan ini, kita bisa mendapatkan nilai R S-SAN ya, R-SAN ya. Nah, misalkan R-SAN-nya, kalau misalkan kita pilih ya RA, RB, RC. Gimana tentukan RA? Nah, dengan satu persamaan seperti ini. RB juga begitu, RC juga seperti itu. Misalkan suruh nyari ini, kita harus masukkan tadi persamaan ini ya. Kita bisa dapatkan nilai R-SAN-nya. Kemudian beberapa digunakan dalam voltmeter, dia berapa misalkan nilai R-SAN-nya. Itu kan ketika kita gerakkan sedikit nilai R, maka dia ada sensitivitas ya. Ya, kita harus mencari R-SAN di mana sensitivitasnya kita misalnya setiap 1 ampere ya berubah 1 skala, itu namanya disebut dengan sensitivitas. Nah, sensitivitas sama dengan 1 per IF. Jadi ya full scale. Nah, berarti sensitivitas. Nah, ini bisa terukur. Kalau yang ini sensitivitas berarti 100 mikroampere 1 per 100 mikroampere ya, sesuai dengan rumus yang ini ya. Nah, itu juga 1 volt ampere ya. Sama pakai rumus yang sama ya. Nah, ini contoh misalkan berapa nilai R, S1, RS2, kalau misalkan kelipatannya seperti ini ya. Anda bisa masukkan ke persamaan sebelumnya lalu hitung ya. Jadi bisa dipakai persamaan sebelumnya. Ini juga sama ya dengan menghitung nilai ampere, arus dan tegangannya berubah 30 volt.
10 volt 3 ampere itu bisa kita hitung dan kita bisa carikan nilai RQ, RB, RH ya. Nah, ada lagi masalah ketika kita ingin mengukur, yaitu yang disebut dengan loading effect, jadi efek beban. Kenapa bisa terjadi? Karena kan dia kalau kita mengukur satu voltmeter dan sebuah tahanan, maka arusnya itu kan juga melewati tahanan yang kita ukur. Nah, ini yang disebut dengan efek daripada beban tersebut. Nah, supaya tidak muncul efek ya, kita harus hitung secara detail ya. Jadi meter A misalkan sensitivitasnya 1 kilo ohm. Kemudian RM-nya 0,2 kilo. Lalu ohmnya 10 volt. Kemudian cari nilai RB, tegangan di B berapa ya. Kalau kita tidak menggunakan meter, ketika kita tempelkan meter di RB, maka berapa nilai tegangan RB ya, karena dia kan dihubungkan seperti paralel, jadi ada RB yang melewati daripada sistem tersebut ya. Ini juga ya bisa ada efek loading, kemudian ada juga yang pakai variabel resistor. Jadi dengan variabel resistor ini diharapkan didapatkan cepatnya ya, nilai yang super cepat. Jadi tidak perlu kita melakukan perhitungan. Jadi bagaimana dia dengan mengubah RZ ini dia bisa 0 ya. Nah, lalu kita bisa hitung berapa daya karena penambahan beban ya. Oke. Ada lagi kemudian penggunaan ohmmeter. Tadi kan voltmeter, ampermeter, nah sekarang penggunaan ohmmeter. Ini bisa bisa dipakai sama ya. Jadi untuk ohmmeter kita perlu menggunakan tahanan ya. Tahanan 1, 10, 1 dan mungkin paling besar ya 100 kali ya. Ya, 1 kilo ohm tahanannya kalau misalkan besar 10.000 kali ya kita bagi dengan 10 skillnya ya. Kemudian ada contoh-contoh soalnya dan bisa menghitung berapa nilai resistor di jika diketahui arus yang di IM ya. Dari hukum Kirchhoff kita bisa tahu, kemudian maka 20 ohm resistor berapa arus yang lewat ya. Ini juga bisa dihitung dengan hukum Kirchhoff ya. Ini sama ya, ini juga sama. Kemudian ketika kita mengukur tegangan dan arus ya, kita menggunakan 2 macam. Itu adalah menggunakan half wave ya, rectifier separuh gelombang, yang kedua full wave ya. Ini untuk power supply-nya ya. Nah, ini half wave seperti ini ya. Kemudian full wave adalah cerita yang di sini ya. Full wave itu dia tidak ada yang kosong ya. Jadi semua full, ya, tidak ada nilai negatifnya. Dan telah dikembangkan. Kemudian ada asimeter, tadi desimeter, asimeter sama. Ya, untuk ukur berapa nilai tahanan sebenarnya. Ya. Misalkan untuk ukur arus yang lewat, ya berapa nilainya ya kita ukur ya. Jadi misalkan electrolytes ya, elektrodinamometer ya. Bergerak, kita dapatkan suatu deflection 10 ampere. Kemudian cari berapa multiplication yang bisa didapatkan ya. Ini contoh asimeter untuk skala high voltage ya. Bagaimana kalau tegangannya tinggi ya, mengukur tegangan tinggi, berarti kalau kita pakai
voltmeter yang ada di rumah malah rusak. Caranya bagaimana? Caranya tambahkan itu dengan baterai yang banyak di sini ya. Nah, baterai juga punya resistan, dia bisa ngeblok ya kalau ada pengukuran ya. Aman ya. Kemudian ini beberapa contoh, ada beberapa voltmeter atau ampermeter. Yang pertama untuk mengukur tegangan tinggi ya. Untuk mengukur tegangan tinggi, maka sama metodenya. Lalu, titik koilnya yang bawah ya, daripada formula. Jadi dari situ kita bisa mengukur berapa tegangan high voltage hanya dengan menambah komponen 2, komponen 3. Kemudian kalau misalkan kita ingin ukur tempat lain ya, kita bisa menggunakan ini. Misalkan kita di kantong kita punya 0 sampai 10. Lalu di tempat lain juga sama, maka kita bisa menggunakan sebagai alat pengukuran tekanan yang sangat baik sekali ya. Nah, ini ada voltmeter dan ammeter. Ini dulu digerakkan sebelum ditemukan baterai ya, pakai engkol ya. Oke, nah ini untuk ngirim voltage yang tinggi diperlukan kabel yang besar ya. Nah, kabelnya ada yang bentuknya konduktor, ada isolatornya di tengah ya. Kemudian misalkan kita punya voltage ammeter, kita buat sendiri ya, seperti rangkaian di bawah ini. Oke. Nah, ini multimeter sama tadi sistem kerjanya ya. Oke, Bapak sekalian ya. Jadi itulah materi kita hari ini. Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya akan tutup. Jangan lupa Anda absen ya. Hanya 4 orang yang hadir hari ini ya. Jadi saya copy dulu kehadiran Anda. Nah, itu saya masukkan nanti ke data saya. Karena di akhir semester saya akan mengecek ini ya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita tutup saja ya. Nggak ada, Pak. Ya, kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Oke.